Jadi ini, kami kan dari YKP itu ingin senantiasa memberikan layanan terbaik. Nah, kira-kira menurut penilaian Bapak, yang pertama, seperti apa layanan kami saat ini? Terus yang kedua, apakah ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, silakan disebutkan, nggak usah ditutup-tutupi. Ya. Yang ketiga, harapannya Bapak ke depan YKP seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana di awal saya sudah sampaikan, ya, sesuai dengan yang dirasakan, dinikmati oleh anggota, sampai saat ini tidak pernah ada komplain dari anggota. Kemudian tadi mengenai hal-hal apa yang belum, kalau saya perhatikan sesuai yang di program tadi, memang tidak pernah yang tidak terrealisasi. Semua terrealisasi. Memang ada satu poin yang berhubungan dengan tadi sampai ke liang kubur. Iya. Ya, pemulusan kita memang belum berani, belum berani. Sebenarnya teman-teman Ika Purna dari Pemda lain sudah mengirimkan kerjasama, cuma kami belum berani. Belum berani dalam arti begini, karena pengelolaan keuangan kan harus tersendiri, tidak bisa gabung. Nah, sudah coba tanya-tanya teman-teman ya. Belum ada juga yang mau, karena kan kalau tadi kan harus rutin tiap 3 bulan kan harus melaksanakan laporan. Nah, tadi sama kayak Pak Tri disampaikan, daripada teman-teman susah berpikir, lebih baik kita jalani dulu yang ada yang saat ini, yang sama-sama yang sudah kita lalui. Dan yang terakhir yang diharapkan apa ya, soalnya semua yang ini kan yang kami rasakan memang dari YKP yang luar biasa. Itu kami yang, dan ini bukan cuma dari saya, dari teman-teman, karena kenyataannya seperti itu. Contoh tadi malam juga saya sudah sampaikan, kan perihal klaim kan dari anggota sendiri tanpa melalui pengurus. Setiap bulan pertemuan kami tanya, semua tidak ada yang masalah. Harapan ya tetap mempertahankan itu. Kemudian tadi ada yang terakhir kan ada dari program reward kepada pengguna BPJS. Pengdanya kan on proses, ya semoga itu juga boleh terlaksana. Karena kan lagi untuk program ini lagi bahas, jadi semoga ini bisa terrealisasi. Ini tidak mengada-ada Pak, ini bukan berarti karena Pak Widi KP ada di sini kemudian kami menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus. Tadi malam saya kalau ada dapen di sini mungkin Pak semua Bapak tidak bisa pulang nanti besok, karena pertanyaan semua ini lagi tunggu manfaat lain. Betul. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih. Jadi ini jujur ya Pak ya, nggak ada kong kali kong di antara kita, apa adanya. Nah, atas kejujuran Bapak saya kasih reward. Tapi saya nggak ngomong di depan kan, mau tak kasih reward kalau Bapak ngomong, nah, kan nggak nanti tidak suap. Kita langsung kasih ke bendahara. Ya, ngomong Pak. Ibu tolong Kasih Bu, supaya banyak. kasih saja, banyak. Langsung. Terima kasih katanya. Masih ada berapa? Sampaikan sedikit testimoni. Ini kejadiannya ke mantu saya. Kebetulan itu testimoni BPJS, nggak apa-apa lagi. Tapi sudah pensiun juga Pak, tapi di Pemkot di Dinas Kesehatan. Jadi pada saat itu posisinya kita di Ambon. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Siloam, mereka sampaikan ini harus dioperasi. Kemudian untuk dokter spesialis beda vaskular itu kebetulan tidak ada di sana, jadi harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam dan Pasar. Kebetulan keluarga saya di sana,
Jadi ketika dirujuk ke Siloam Denpasar, sampainya di sana diperiksa juga. Ternyata ada 2 jenis operasinya. Ada yang sayatan, ada yang pakai laser. Kalau yang sayatan ini mungkin sedikit berisiko karena mungkin nanti ada tanda-tanda dari kaki dan sebagainya, dan mungkin untuk proses pemulihan sedikit lama. Kemudian ditanya kalau untuk laser dari rumah sakit Siloam tanggung nggak? Setelah ditanya ternyata tidak ditanggung. Dan untuk laser sendiri biayanya itu sekitar 100 jutaan yang beda vaskularnya itu. Kemudian atas rujukan dari Siloam Denpasar dirujuk ke rumah sakit Sangla. Di sana rumah sakit Sangla jalankan operasi menggunakan BPJS. Dan puji Tuhan operasinya itu berjalan bertahap. Jadi tidak bisa langsung dua kaki. Harus 1 kaki dulu, nanti setelah beberapa bulan baru 1 kaki lagi. Jadi BPJS ini jangan kita anggap suatu hal yang menurunkan derajat kita kalau kita menggunakannya. Tetapi banyak manfaat di situ yang mungkin dari sisi keuangan bisa memberikan dampak ekonomis kepada kita juga. Saat ini kami di Bank PTN bisa memperoleh fasilitas umum dan juga BPJS. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu pun saya menggunakan BPJS juga. Kejadian kemarin waktu anak saya sakit di Denpasar, itu istri saya telepon, anak saya sakit, kemudian mau dimasukkan ke rumah sakit, ini mau pakai umum atau BPJS. Karena sakitnya cuma di hari waktu itu, saya arahkan untuk masuk ke BPJS. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk fasilitas yang diperoleh itu tidak kalah bagusnya dengan di umum. Bahkan dia kemarin itu kita dapat kelas 1, tapi di up menjadi VIP. Jadi di situ juga walaupun BPJS, tapi kamar ruangannya itu ada tempat untuk orang jaga, kemudian ada fasilitas air panas dan dingin juga di situ. Bahkan anak saya yang pertama mau ke sekolah dia sama mama dan adiknya, dia mandi dulu di situ buat ke sekolah langsung, sudah tidak balik lagi ke rumah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi rugi kalau kita sudah potong iuran secara bulanan, tetapi kita sendiri tidak memanfaatkan itu. Coba saja kita gunakan supaya mungkin uang yang seharusnya kita pakai untuk pengobatan mungkin bisa dialokasikan ke kebutuhan lainnya. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Di samping BPJS kita itu dengan Bu siapa Bu? Dengan Maya. Maya. Kayaknya baru pensiun. Baru 2 tahun. Oh iya. Dulu di unit apa Bu? Saya terakhir di KCP Bitung. KCP Bitung. Ya, Pak. 45. Masih dalam satu pulau? Atau masih. beda pulau? Masih. Mereka takut pindahin saya agak jauh. Baik, silakan Bu. Pegang dulu. Jadi saya mau nanya, apa pertimbangannya Ibu selama ini hanya pakai BPJS, gitu ya? Kemudian selama ini layanan yang dirasakan BPJS, layanan yang dirasakan oleh Ibu terkait penggunaan BPJS selama ini seperti apa? Dan himbauan Ibu ke teman-teman mungkin bisa menggunakan BPJS lebih aktif. Silakan. Terima kasih. Puji Tuhan selama ini memang nggak pernah masuk rumah sakit Pak. Setelah pensiun, BPJS saya pergunakan pada saat periksa. Saya mau lanjut periksa kemarin yang pada saat pensiun. Sebelum pensiun, saya ada tindakan-tindakan laboratorium. Itu saya mau lanjutkan pemeriksaan kembali. Saya pakai BPJS. Jadi rujuk dulu ke dokter, baru dokter rujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ini karena gini Pak, telinga kiri saya sebelum pensiun memang agak bermasalah, berdengung sampai sekarang, berarti udah 2 tahun lebih berdengung sampai sekarang. Nah itu yang saya mau tindak lanjut. Saya dari dokter ke rumah sakit Hermina karena di situ nggak lengkap, rujuk ke Sentra Medika. Di situ ada pemeriksaan buat telinga. Itu saya rasa lebih gampang kita pergunakan daripada nanti kita mau klaim-klaim lagi ke YKP.
Kalaupun memang nanti dijauhkan dari segala sakit penyakit kita semua, amin. Kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak bisa ditanggung BPJS, baru kayaknya kita akan berhubungan dengan DKP. Demikian Pak. Terima kasih. Saya juga, Bapak sudah kenal saya belum kenal Bapak, saya terlambat tadi. Itu ya, nama saya Nurwidi. Oh iya, terima kasih Pak Nurwidi. Ya. Ini Sebentar Bu. oleh-oleh dulu Bu. Sebentar. Ini oleh-oleh dari ini yang Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat selalu kita semua. Sehat selalu Ibu. Amin. Baik, Pak. Jadi ini Pak BM mau